Di Intan Room kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih anak muda sekarang banyak yang takut untuk memasuki dunia pernikahan. Wah, tentunya mungkin ini bisa mewakili nih ya dari seorang generasi muda yang mungkin sebenarnya dia bukan takut nikah sih, dia ingin menikah tapi nggak dalam waktu dekat. Coba kita dengerin yuk kenapa sih kok sampai dia mempunyai alasan menunda untuk menikah. Takut, tapi bukan berarti nggak mau menikah. Kenapa takut itu gara-gara aku keseringan mungkin ya banyaknya berita atau video-video yang lain, video yang muncul kayak perselingkuhan atau segala perceraian juga itu ya aku jadi kayak trust issue aja. Sehingga banyaknya berita itu aku belum bisa memfilter tentang berita-berita tersebut. Jadi cara mengatasinya adalah aku berpuasa dan mengerem mungkin bisa dibilang untuk tidak membaca berita-berita tentang perselingkuhan atau perceraian. Dan ya aku juga secara tidak langsung ya ngerem juga nih penggunaan sosial mediaku sehingga tidak bermunculan lagi lah berita-berita tentang seperti itu. Oh jelas, kalau mau menikah tetap aku mau menikah. Pun kalau ditanya sama orang-orang kapan menikah ya aku jawabnya nanti kalau udah umur 35. Ternyata penyebabnya adalah kasus-kasus ini. Nah, tanpa disadari banyaknya hal yang kita baca tentang perceraian, perselingkuhan, KDRT dalam rumah tangga. Hal-hal itu menjadikan kita yang belum menikah untuk berpikir ulang, menikah itu perlu nggak ya? Apalagi kalau misalnya nih ada pengalaman pribadi dari orang terdekat atau keluarga yang memang gagal dalam pernikahannya. Sehingga itu membuat kita jadi kayak yang namanya pernikahan tuh penting nggak ya? Kok aku lihat-lihat banyak orang yang gagal, banyak orang yang tersakiti, kok banyak orang yang menikah malah begini. Dan tanpa disadari ternyata kita membuat kesimpulan buat diri kita. Kalau gitu ya udah kita nggak usah nikah aja dulu ya, atau entar aja deh nikahnya gitu. Tapi perlu difikirkan bahwa kembali lagi ya, keputusan menikah atau tidak menikah itu adalah keputusan dari pribadi masing-masing. Dan kita harus menghormati serta menghargai setiap keputusan yang diambil oleh orang lain. Namun tentu sebelum kita mengambil sebuah keputusan, saya boleh ya sedikit memberikan perspektif dari diri saya. Menikah itu adalah suatu hal yang sebenarnya kalau dijalani menyenangkan ya. Tentunya pada saat kita mendengarkan berita-berita negatif tentang pernikahan, kita harus menetralkan mendengarkan cerita-cerita dari mereka yang berhasil dalam pernikahannya. Kalau selama ini kita hanya mendengarkan berita-berita viral tentang hal-hal negatif di dalam pernikahan, kita harus menetralkan kembali dengan mendengarkan cerita pada kisah nyata keluarga kita yang pernikahannya berjalan lancar dan baik-baik aja. Tentunya dalam pernikahan, mau kita menikah atau kita tidak menikah, namanya permasalahan pasti ada, betul nggak? Ini tergantung bagaimana kita menghadapi permasalahan tersebut. Jadi intinya, kalau bagi generasi muda yang ingin menikah, menikahlah di saat kalian menemukan pasangan yang tepat. Nah ini kata kuncinya, pasangan yang tepat itu adalah yang sejatinya bukan merubah kamu agar sesuai dengan ego dia. Tapi bagaimana kita, dua orang yang berbeda, dua orang punya karakter berbeda, menemukan titik tengah sehingga bersinergi. Tentunya pernikahan harus menuju gerbang menuju lebih baik, maka carilah orang yang tepat agar kalian merasa nyaman. Nah, bagaimana kalau punya masalah dalam pernikahan? Itu hal yang wajar, karena menikah nggak menikah, masalah pasti ada, ya kan? Intinya adalah bagaimana kita menyortir berita-berita itu. Semakin banyak berita negatif yang kita dengarkan tentang pernikahan, itu akan membuat kita punya penilaian negatif tentang pernikahan. Namun semakin banyak kita mendengarkan cerita-cerita pernikahan yang berjalan dengan baik dan long lasting, ya, itu membuat kita berpikir positif tentang pernikahan. Nah, jadi intinya di sini saya ingin mau kasih tahu teman-teman bahwa jangan sampai pengalaman-pengalaman orang lain menjadikan bumerang buat kita. Walaupun kita punya pengalaman pribadi yang buruk, trauma karena pernah punya pasangan, belum sampai menikah tapi tersakiti, ingat gak selamanya hidup kita itu penuh pengalaman buruk atau energi-energi negatif. Jadi sebenarnya keputusan menikah di tangan teman-teman semua. Tapi ingat, setiap keputusan ada konsekuensinya. Dan jangan sampai menyesal di saat usia kita sudah tua nanti. Jadi pikirkan matang-matang dan semoga kalian mendapatkan pasangan yang tepat.